Sebuah gerakan lahir menjawab tantangan efisiensi nasional. Indonesia, di tahun 2025, menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisien. Korupsi, pemborosan anggaran, dan proyek-proyek mangkrak telah lama menjadi momok yang menggerogoti sendi-sendi negara. Di tengah situasi yang mendesak ini, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Gerakan Efisiensi Nasional GEN. Gerakan ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap praktik-praktik lama yang menghambat kemajuan bangsa. Presiden Prabowo menyerukan perubahan fundamental dalam pengelolaan anggaran negara. Tujuannya menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. GEN bukanlah sekadar jargon politik, melainkan tekad kuat untuk membongkar sistem lama yang syarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui GEN, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik. GEN adalah momentum penting untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mengupas markup, membongkar praktik lama demi pemerintahan bersih. Salah satu fokus utama Gerakan Efisiensi Nasional adalah memberantas praktik markup dalam proyek-proyek pemerintah. Markup atau penggelembungan harga telah lama menjadi rahasia umum yang merugikan keuangan negara. Praktik culas ini membuat anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru masuk ke kantong-kantong oknum yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana markup terjadi? Biasanya, kontraktor proyek akan menaikkan harga penawaran hingga 20% dari nilai sebenarnya. Dari selisih harga inilah, mereka akan menyuap berbagai pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Misalnya, 15% untuk pemilik proyek, 5% untuk pimpinan proyek, dan 5% lagi untuk pihak-pihak lain seperti panitia lelang, pengawas, dan konsultan. Akibatnya, hanya sekitar 50% dari anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk pembangunan fisik proyek. Sisanya menguap dalam pusaran korupsi yang sistematis. Praktik markup ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada kualitas proyek yang dihasilkan. GEN hadir dengan tekad kuat untuk membongkar praktik kotor ini. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam memberantas markup. Proyek hantu ketika anggaran terbuang sia-sia. GEN tidak hanya menyasar praktik markup, tetapi juga membidik proyek-proyek pemerintah yang tidak diperlukan atau tidak berjalan efektif. Proyek-proyek ini, yang sering disebut sebagai proyek hantu, hanya membuang-buang anggaran negara tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Contohnya, pembangunan pusat perdagangan ikan yang lokasinya jauh dari laut atau sumber ikan. Proyek ini jelas tidak tepat sasaran dan hanya akan menjadi bangunan mangkrak yang tidak produktif. Atau pembangunan stasiun kereta api tanpa jalur rel yang terhubung, yang tentu saja tidak akan pernah bisa digunakan untuk transportasi. Ada juga kasus pembangunan gedung pelatihan yang megah, namun tidak pernah digunakan dan akhirnya terbengkalai. Proyek-proyek hantu ini adalah bukti nyata pemborosan anggaran yang harus segera dihentikan. Efisiensi anggaran adalah kunci untuk memaksimalkan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Efisiensi anggaran menata ulang prioritas demi kemakmuran rakyat. GEN tidak hanya berfokus pada pemotongan anggaran secara membabi buta, tetapi lebih kepada penataan ulang prioritas dan pengalokasian dana yang lebih tepat sasaran. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara demi terwujudnya kemakmuran rakyat. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah mengurangi atau menghapus kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak perlu dan hanya membuang-buang anggaran. Evaluasi kinerja aparatur sipil negara juga diubah. Tidak lagi hanya berpatokan pada penyelesaian proyek, tetapi lebih kepada efektivitas program dan penghematan anggaran yang dihasilkan. GEN mengarahkan penggunaan anggaran untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di daerah tertinggal. Energi terbarukan mendorong kemandirian dan kelestarian lingkungan. GEN tidak hanya berfokus pada efisiensi anggaran dalam arti sempit, tetapi juga mencakup upaya untuk mencapai kemandirian dan kelestarian lingkungan. Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah energi.
Gen mendorong penggunaan energi terbarukan sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menjaga kelestarian lingkungan. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, seperti energi surya, air, angin, dan biomasa. Pemanfaatan energi terbarukan ini tidak hanya akan mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Pemerintah, melalui GEN, memberikan insentif dan kemudahan bagi investasi di sektor energi terbarukan. GEN berkomitmen untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan. Gelombang penolakan ketika kepentingan lama merasa terancam. GEN, meskipun bertujuan mulia, tidak luput dari gelombang penolakan. Sejumlah pihak, terutama mereka yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem lama yang tidak efisien dan korup, merasa terancam dengan adanya gerakan ini. Penolakan datang dari berbagai kalangan, mulai dari oknum-oknum di birokrasi, hingga para pengusaha hitam yang selama ini mengeruk keuntungan dari proyek-proyek pemerintah yang syarat markup. Mereka merasa terusik dengan upaya pemberantasan korupsi dan pemborosan anggaran yang digalakkan oleh GEN. Muncul anggapan bahwa GEN hanyalah kebijakan populis yang bertujuan untuk meraih simpati publik, tanpa disertai dengan komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan yang sebenarnya. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi publik yang efektif menjadi salah satu faktor penyebab munculnya kesalahpahaman ini. Suara rakyat bergema, demonstrasi dan tagar Indonesia gelap. Kegelisahan publik atas implementasi GEN mencapai puncaknya pada Februari 2025. Rangkaian demonstrasi mahasiswa pecah di berbagai kota di Indonesia, menyuarakan protes terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Tagar Indonesia gelap menggema di media sosial, menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat. Demonstrasi yang terjadi pada 17 dan 20 Februari 2025 menuntut pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Mereka juga menolak pemberian izin pertambangan kepada universitas, serta menuntut evaluasi program makanan bergizi gratis dan pemangkasan anggaran. Demonstrasi dan tagar Indonesia gelap adalah bentuk nyata dari kebebasan berpendapat dan berekspresi di era demokrasi. Dialog dan komunikasi yang terbuka dan jujur antara pemerintah dan rakyat adalah kunci untuk mencari solusi terbaik bagi bangsa. Menjawab keraguan pemerintah dan tantangan komunikasi publik. Gelombang penolakan dan demonstrasi yang terjadi menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengkomunikasikan GEN kepada publik. Masih banyak kesalahpahaman dan kekhawatiran yang perlu diluruskan agar GEN dapat diterima dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah, melalui juru bicaranya, telah memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan berbagai isu yang menjadi sorotan publik. Ahmad Muzani, Ketua MPR, menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menjalankan GEN dalam jangka panjang, karena gerakan ini diyakini akan membawa perubahan positif bagi Indonesia. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membantah tudingan bahwa GEN akan berdampak negatif pada sektor pendidikan. Ia menegaskan bahwa program beasiswa seperti KIP, LPDP, dan beasiswa lainnya akan tetap dilanjutkan. Efisiensi anggaran, menurutnya, lebih difokuskan pada pemotongan kegiatan yang tidak produktif, seperti seminar dan seremonial. Pemerintah perlu terus meningkatkan upaya komunikasi publik untuk meluruskan kesalahpahaman dan menjawab keraguan yang ada di masyarakat. Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap GEN. Gerakan Efisiensi Nasional, sebuah langkah menuju Indonesia maju. GEN adalah sebuah langkah besar yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Meskipun menuai pro dan kontra, GEN memiliki potensi besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. GEN bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses panjang yang membutuhkan komitmen, konsistensi, dan kerja keras dari semua pihak. Tantangan dan rintangan pasti akan selalu ada di sepanjang jalan. Namun, dengan semangat gotong royong dan tekad yang kuat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik,
Gen dapat menjadi momentum penting untuk melakukan perubahan fundamental menuju Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa sangat dibutuhkan untuk menyukseskan gerakan ini. Mari kita bergandengan tangan, bersatu padu, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik demi masa depan generasi penerus bangsa.